Jadi sampai hari ini saya masih rutin minum obat dan rutin juga ke psikiater ya setiap 3 bulan sekali. Nah, kenapa perlu obat? Eh, Biasanya kita dikasih tahu bahwa penderita depresi atau kecemasan itu ada eh, ketidakseimbangan kimia dalam otaknya gitu. Jadi perlu eh, ada obat yang menetralisir itu gitu supaya eh, apa namanya eh, kandungan kimia di otak itu jadi seperti normal gitu ya, jadi seimbang lagi. Tapi eh, penelitian terbaru itu mengatakan bahwa ini tidak sepenuhnya benar gitu, bahwa depresi atau kecemasan diakibatkan karena ketidakseimbangan kimia di otak ya. Jadi ini bukan kata saya, jadi saya cuma mengutip atau membagikan apa uh, yang sudah dipelajari atau diteliti sama ahlinya ya. Jadi waktu saya ke psikiater juga saya sempat tanya bahwa apakah obat yang saya konsumsi selama ini mengakibatkan ketergantungan, apakah saya seumur hidup saya harus minum obat gitu. Dan psikiater itu bilang tidak ya. Kenapa gitu kan, kalau logikanya kalau uh, penyakit ini semata-mata diakibatkan sama ketidakseimbangan kimia di otak, berarti seterusnya kan perlu gitu obat untuk menyeimbangkan gitu ya. Tapi jawaban psikiater waktu saya tanya enggak gitu, saya nggak seterusnya tergantung gitu. Dan nanti kalau saya pindah ke Indonesia pun uh, psikiater saya yang lama ya, saya sekarang udah ganti karena yang lama itu udah nggak lagi praktik. Yang lama bilang bahwa mungkin kalau di Indonesia saya nggak perlu gitu, dan memang saya udah mengalami waktu saya liburan ke Indonesia 1 bulan sama sekali saya tidak minum obat dan nggak ada pengaruh apa-apa. Tapi memang obat dari psikiater itu hati-hati ya, kalau yang udah rutin minum obat terus mau berhenti itu nggak boleh langsung, harus bertahap ya. Jadi harus pelan-pelan dikurangi dosisnya. Ini sangat-sangat penting karena kita nggak tahu reaksi tubuh kita ya, kalau udah biasa sama obat ini bisa aja terjadi reaksi yang istilahnya kalau kayak orang yang sudah tergantung sama obat itu sakau gitu kan, bisa bisa efeknya bisa berbahaya ya. Banyak orang yang nggak tahu akhirnya mereka langsung berhenti, dan ini berbahaya gitu, bisa langsung tiba-tiba yang depresinya tadinya sudah membaik bisa lagi langsung parah gitu kalau langsung diberhentiin gitu. Makanya nanti sebelum saya pindah ke Indonesia saya bakalan dikurangin dosisnya sampai akhirnya bisa berhenti gitu ya. Dan kenapa saya bisa berhenti, kenapa saya tidak perlu lagi obat? Karena menurut psikiater saya, ini bukan menurut saya, tapi saya bisa uh, bisa mendukung 100% gitu ya pendapat psikiater saya ini. Jadi bukan pendapat saya gitu, tapi ini pengalaman pribadi saya juga gitu, bahwa kenapa waktu di Indonesia saya tidak perlu obat lagi, karena uh, situasi saya, situasi setiap orang berbeda ya, nggak bisa disamain setiap kasus gitu ya. Jadi ini saya bagi pengalaman saya, jadi nggak bisa dipukul rata nanti semua orang begitu, enggak ya. Dalam kasus saya, bahwa saya ini apa ya, mungkin karena lingkungan yang toksik ya, banyak orang yang mungkin bikin saya merasa nggak dimengerti gitu ya, terus uh, nggak disupport gitu. Nah ini yang bikin depresi. Jadi betul ya kalau kata peneliti bahwa bukan semata-mata diakibatkan sama ketidakseimbangan kimia, itu betul gitu. Karena uh, ketika kita merasa bahwa kita tuh nggak ada tujuan hidup, bahwa nggak ada orang yang mensupport kita, itu adalah faktor utamanya kita merasa depresi gitu ya. Jadi nggak usah heran kalau orang yang tadinya tiba-tiba misalnya kerja, punya karir bagus ya sebagai kepala rumah tangga, tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, terus dia jatuh depresi, itu karena dia merasa tidak berguna lagi. Ya, atau mungkin merasa tertuduh sama orang-orang di sekitarnya bahwa dia
nggak lagi bisa menghidupi keluarganya gitu. Akibatnya dia merasa harga dirinya tuh langsung turun kan. Nah ini yang faktor utamanya dia jadi depresi. Jadi bukan karena otaknya nggak seimbang kandungan kimianya ya. Nah terus kalau situasi seperti itu memang obat bisa membantu, tapi akar masalahnya tuh bukan di situ gitu. Akar masalahnya orang perlu merasa dihargai, perlu merasa dicintai, didukung 100%, walaupun mungkin dia gagal secara pandangan orang-orang ya, dia gagal, tapi kalau dia diterima sama orang-orang di sekitarnya, kalau dia tetap didukung dan dikasihi sama orang-orang sekitarnya, itu nggak akan jatuh depresi gitu. Sebaliknya, walaupun orang yang secara dari luar kelihatan punya segala-galanya, tapi dia di dalamnya nggak merasa didukung, nggak merasa dihargai, maka kita mungkin nggak ngerti kenapa kok kamu punya segala-galanya kamu bisa merasa depresi. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, di lingkungan hidup orang itu ya. Jadi kalau dia tidak ada support system yang bagus ya nggak usah heran kalau dia merasa depresi. Walaupun mungkin kandungan kimia di otaknya baik-baik aja gitu, tapi dia bisa terserang depresi. Jadi ya psikiater saya juga bilang di Indonesia itu lebih banyak sinar matahari, dan itu pengaruh banget banyak orang di Jerman perlu minum obat karena di Jerman itu kurang sinar matahari, dan itu memang berpengaruh ya, bisa bikin orang depresi. Terus lagi yang menjadi faktor utama itu kalau orang merasa hidupnya kayak nggak ada makna gitu, kayak nggak ada tujuan gitu. Jadi kalau begitu sumber masalahnya bukan nggak seimbang cairan kimia di otaknya, tapi dia perlu hal-hal yang bisa bikin dia merasa dia punya tujuan hidup lagi. Jadi saya mau merubah, kalau saya tidak minum obat, saya tetap bisa sembuh dari depresi karena saya punya tujuan hidup yang baru, punya semangat hidup yang baru. Karena saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan dengan hidup saya. Jadi itu yang bikin saya semangat dan nggak depresi lagi. Jadi bukan karena cairan atau susunan kimia di otak saya tidak seimbang, tapi karena saya sudah menemukan lagi apa yang menjadi tujuan hidup saya, apa yang bikin saya semangat hidup. Jadi otomatis saya bisa lepas dari obat